Ba'd. Kita telah mempelajari tafsir wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra wal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra, dan telah kita pelajari bahwa wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra. Ada yang menafsirkan dengan malaikat dan ada yang menafsirkan dengan angin. Ya. Yang mengartikan dengan malaikat mengatakan demi para malaikat yang diutus dengan membawa perkara ma'ruf, hikmah, maslahat, dan demi para malaikat yang cepat dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan demi para malaikat yang menyebarkan kitab-kitab Allah, dan demi para malaikat yang fal fariqati farqa, demi para malaikat yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Farqan bainal haqqi wal batil fal mulqiyati dhikra, dan demi para malaikat yang mulqiyat ay muballighat, menyampaikan zikran, zikr, wahyu, ilmu dari Allah yang isinya adalah zikr, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mengartikan dengan angin, yakni sampai wan nasyirati nashra wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra. Demi angin-angin yang diutus oleh Allah silih berganti. Ya, satu angin yang diutus diikuti oleh angin berikutnya. Fal 'asifati 'asfa, fal 'asifati 'asfa, dan demi angin-angin yang bertiup dengan kencang hingga saking kencangnya bersuara, bergemuruh. Wan nasyirati nashra, dan demi angin-angin yang menebar awan-awan, membawa awan untuk ditebar ke tempat-tempat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipecah awan-awan itu dan disebar oleh angin-angin tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal fariqati farqa, meskipun diartikan wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra dengan angin, tetapi sampai fal fariqati farqa, dari sini sudah diartikan malaikat. Fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra, tafsirnya satu, yaitu malaikat. Ya, jadi yang menafsirkan demi angin itu hanya sampai wan nasyirati nashra. Adapun setelahnya jelas, tafsirnya jelas itu malaikat. Fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra. Kemudian udhran aw nudhra. Udzur, ya, pemberian udzur atau pemberian peringatan. Yani udzran min ajli al-udzr atau min ajli an-nudhr. Dan au di sini semakna dengan waw. Udzran wa nudhran, yani i'dzaran wa inzaran. Tafsirnya seperti kata As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, Taisirul Karim Rahman, ay i'dzaran wa inzaran linnas. Udhran ay i'dzaran, untuk memutus udzur manusia. Diutusnya para malaikat itu
ya, membawa perkara ma'ruf, hikmah, maslahat, membawa wahyu, membawa ilmu, menyebar kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, menyampaikan zikr, ya, wahyu, ilmu. Itu semua dalam rangka i'dzaran atau nudra, i'dzaran wa indzaran. Untuk i'dzar, i'dzar untuk memutus udzur manusia. Sehingga tidak ada udzur bagi mereka untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala jika menentang kebenaran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ya. Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Diutus rasul, sudah datang hujjah, sudah ditegakkan hujjah yang diutusnya di para malaikat, ya, tersebut kepada para rasul yang ada di muka bumi. Ilmu sudah sampai, jika menentang tegak hujjah, jelas antara kebenaran dari kebatilan. Terbedakan antara kebenaran dan kebatilan. Barang siapa yang ikuti kebatilan, menjauhi, meninggalkan kebenaran, maka sudah tidak punya udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Diutusnya Rasul membawa sebagai mubasysyirin dan mundzirin, membawa berita gembira bagi yang mengikuti kebenaran, memberi peringatan bagi yang mengikuti kebatilan, sehingga dengan itu tidak ada hujjah bagi manusia atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan lagi. Sudah tegak hujjah. Itu makna udhran, i'dzaran, wa indzaran, nudhran atau nudhran ay wa indzaran, dan dalam rangka memberi inzar, memberi peringatan kepada manusia. Nah, tunzirun nasa ma amamahum minal makhawifi. Nah, ini kelanjutan penjelasan indzaran, nudhran. Tunzirun nasa ma amamahum minal makhawif. Memberi peringatan kepada manusia dan jin. Apa yang ada di hadapan mereka, yang telah menunggu mereka di hari kiamat minal makhawif, dari hal-hal yang menakutkan adab Allah Subhanahu wa taala jika meninggalkan zikr, ilmu, meninggalkan urf, perkara yang ma'ruf yang dibawa oleh para malaikat itu, meninggalkan al-haq, kebenaran. Wa taqta'u ma'dziratahum fala yakunu lahum hujjatun 'ala Allah. Ini penjelasan tentang udhran, i'dzaran. Wa taqta'u ma'dziratahum. Dan untuk memutus alasan, udzur, ya, manusia dan jin. Fala yakunu lahum hujjatun 'ala Allah. Maka tidak ada lagi tersisa hujjah bagi mereka atas Allah. Nah, mereka tidak bisa beralasan, ma ja'ana min nadhir, ma ja'ana min bashir, ma ja'ana min rasul. Tidak datang kepada kami nadhir, pemberi peringatan. Tidak ada yang membawa berita gembira. Tidak ada diutus Rasul kepada kami. Tidak bisa lagi berkata begitu. Nah, ternyata sudah datang utusan Allah SWT. Nah, Allah telah mengutus para malaikat membawa kitab-kitab kepada Rasul-Rasulnya, membawa zikir, membawa wahyu, membawa ilmu, membawa hujjah. Nah, datang peringatan. Baik. Ini makna udhran atau nudra. Ya. Kemudian datang sekarang jawabul qasam.
jawaban sumpah. Allah bersumpah demi al-mursalat, al-asifat, al-nasirat, al-fariqat, al-mulqiyat, al-muqsam bihi, sumpah demi makhluk-makhluk itu. Kemudian al-muqsam alaih, isi sumpahnya adalah innama tu'aduna lawaqi'. Allah bersumpah demi makhluk-makhluk tersebut untuk menegaskan bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi, hari pembalasan amal itu benar-benar akan terjadi. Innama tu'aduna lawaqi'. Hanyalah sesungguhnya tu'aduna, apa yang dijanjikan atas kalian, yaitu qiyamus sa'ah, tegaknya hari kiamat yang sangat menakutkan, yang dengannya dibangkitkan seluruh makhluk, kemudian al-ba'ats, kemudian an-nashr, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian hisab, perhitungan amal, mizan, penimbangan amal, al-fasl, ya, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang memutuskan bainal ibad, antara hamba-hamba. Adanya sangkut paut satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, sampai qisas, ya, ditegakkan antara hewan sekalipun untuk menegakkan keadilan. Kemudian hisab pribadi masing-masing, penimbangan amal masing-masing, ya. Kemudian tariqan ilal jannah, tariqan ilal nar, jalan menuju jannah bagi penduduk jannah dan jalan menuju neraka bagi penduduk neraka. Nah, itu waqi', la waqi', benar-benar waqi' akan terjadi. Ya, pasti. Karena mereka orang-orang kafir itu mengingkari qiyamus sa'ah. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Orang kafir itu mengingkari, beranggapan mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ya diulang-ulang tentang masalah ini. Ya. Di antaranya ini sekarang ayat ini yang sedang kita pelajari tafsirnya. Nah, orang kafir menganggap hari kiamat itu mustahil. Mustab'ad, sesuatu yang mustahil. Bagaimana bisa? Semua orang sudah mati, sudah hancur. Tulang belulang sudah remuk. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa mengumpulkan kembali, menyusun kembali tulang belulang yang sudah remuk, hancur? Nah, mereka menganggap itu mustahil. Karena itu banyak sekali surat ayat yang ya menjelaskan tentang benar-benar pasti akan terjadi hari kiamat. Di antaranya ini, innama tu'aduna lawaqi'. Nah, fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqtitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wa ilu yawmaidil lil mukadzibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa besar yang sangat menakutkan itu jika terjadi, yaitu hari kiamat tersebut. Jika terjadi, faidan nujumu tumisat, ini عند النفخ الثاني في الصور, yaitu dengan ditiupnya tiupan sangkakala yang kedua ke dalam as-sur, yakni oleh malak Israfil biijma'
al-ulama. Sebenarnya telah kita lewati bahwa yang meniup ke dalam as-sur sanggakala, qarnun azim, yunfakhu fi, tanduk besar yang ditiup ke dalamnya oleh malaikat Israfil. Berdasarkan ijma'. Adapun hadis yang warid tentang itu dhaif, tapi ijma' ahli tafsir. Ijma' ulama malaikat Israfil. Nah, tiupan yang pertama, tiupan yang mematikan makhluk yang tersisa, yaitu syiraru khalqillah alal ard, ala wajhil ard. Nah, sejelek-jelek makhluk yang tersisa di muka bumi, yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman, tidak mengenal la ilaha illallah, tidak mengenal ibadah. Nah, sejelek-jelek makhluk yang tersisa. Nah, sudah tidak ada agama Allah SWT atas mereka tegak hari kiamat, yaitu dengan tiupan sangkakala yang pertama, mematikan mereka semua. Nah, karena orang-orang yang beriman yang ada, yang tersisa di akhir zaman, sudah dimatikan semuanya oleh Allah dengan diutusnya rih, diutusnya angin. Massuha massul harir, rihul misk. Sentuhannya bagaikan sutra, lembut dan baunya harum kesturi. Tidak ada satu jiwa yang beriman yang tersentuh angin itu menghirupnya kecuali mati. Tersisa syirarul khalqillah. Atas mereka lah ditiup tiupan sangkakala yang pertama, mati semua. Kemudian menyusul tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua inilah yang menghancurkan alam semesta tegak kiamat. Yaitu faidan nujumu tumisat. Di antara peristiwa yang terjadi, maka apabila an-nujum, bintang-bintang, tumisat, dihancurkan, dihilangkan cahayanya. Bintang-bintang berjatuhan semuanya dari tempatnya. Wa idzal kawakib intasarat. Nah, ketika bintang-bintang itu berjatuhan, intasarat, inkadarat. Nah, ini semua makna. Idza an-nujumu inkadarat wa idza al-kawakib intasarat. Ini semakna dengan fa idza an-nujumu tumisat. Bintang-bintang itu hancur, berjatuhan, hilang cahayanya. Nah, bagaimana dengan langit? Wa idza as-sama'u furijat. Dan apabila langit yang merupakan bangunan yang sangat kokoh, 7 lapis langit yang merupakan tempatnya berdiamnya para malaikat, furijat, furijat, pecah-pecah, retak-retak. Nah, infatarat. Wa idza as-sama'u infatarat. Wa idza as-sama'u inshaqqat. Retak, pecah. Ya, yang tadinya kuat, kokoh jadi lemah, pecah, retak. Sehingga malaikat penghuninya menyudut ke sudut-sudut langit. Wal malaikatu ala arja'iha. Malaikat berada di sudut-sudut langit karena langit pecah-pecah, retak-retak. Langit pertama, langit kedua dan seterusnya. Hingga arsy Allah kelihatan. Hingga arsy Allah yang ada di atas langit kelihatan. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nah, terlihat arsy Allah dipikul oleh berapa malaikat? 8 malaikat. Dan malaikat-malaikat ini tadi membuat sof, bersof
Malaikat penghuni langit yang pertama membuat shaf. Ya, malaikat penghuni langit yang kedua membuat shaf. Seterusnya sampai malaikat penghuni langit yang ketiga membuat shaf. Ya, dan terlihat arsy Allah Subhanahu wa taala dipikul oleh 8 malaikat. Nah, di bawah, di muka bumi apa yang terjadi? Wa idzal jibalu nusifat. Dan apabila gunung-gunung dicabut, ya, dari akarnya, dari bumi, berterbangan, bertaburan, hancur, bertaburan, jadi debu. Gunung batu yang keras itu, ya, dengan goncangan yang hebat yang ditiupnya sangkakala tersebut, hancur remuk, jadi romel, jadi pasir, sampai jadi debu, berterbangan, jadi debu yang berterbangan, bertaburan di muka bumi. Itu gunung yang begitu kokoh menancap di muka bumi. Bagaimana dengan apatah lagi yang lainnya? Pohon-pohon, bangunan-bangunan dan yang lainnya, ya, sama semua nasibnya. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, bagaimana nasibnya dari kiamat. Faqul, maka katakan wahai Muhammad sallallahu Nabi, yansifuha rabbi nasfa, Rabbku menghancurkannya. Ya, dan menjadikannya debu yang bertaburan di muka bumi. Fayadharuha qa'an safsafa. Kemudian Allah membiarkan bumi, ya, qa'an safsafa, kosong. Tidak ada apa-apa di atasnya. Tidak ada lagi gunung, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Kosong. Kosong. Nah, hancur semua yang ada di atas. Dengan zalzalatus sa'ah. Dengan tiupan yang kedua tersebut. La tara fiha 'iwajan wala amta. Kamu tidak melihat lagi di atasnya 'iwajan wala amta, tidak melihat lagi ada gundukan, tanjakan, turunan, tidak ada. Rata. Kamaddil adim, seperti dalam hadis. Madda Allah Subhanahu wa taala al-ard. Yaumul qiyamah kamaddil adim. Allah bentangkan yang tadinya bulat, sekarang ini bulat. Kemudian Allah bentangkan seperti kulit yang dibentangkan rata. Wa idzal ardu muddat. Ketika bumi dibentangkan, yang tadinya bulat, sekarang ini bulat. Di hari kiamat, ya, dibentangkan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi yang tadinya bulat, banyak sekali di dalamnya isinya. Orang-orang yang dikubur, bumi alqat, melemparkannya keluar. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan, ya, mengosongkan diri darinya, terbentang, keluar semua isinya, bangkit semua orang-orang yang ada terkubur di dalamnya. Ya, makhluk semua dihidupkan Allah SWT. Hatta hewan-hewan dibangkitkan semua untuk kemudian dikisah untuk menunjukkan keadilan Allah SWT. Nah, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan datangnya awan, datanglah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas arasnya lil fasl. Nah, untuk memberi keputusan. Baik, hanya saja hewan-hewan yang mendolimi hewan yang lainnya dikisos hanya untuk menegakkan keadilan, sampai di situ, tidak ada jaza, tidak ada pembalasan amalan. Kemudian dikatakan kepada mereka, kuni turaba, menjadilah kalian debu. Kemudian, ya, hancur jadi debu hewan-hewan itu. Nah, itulah sebabnya orang kafir ketika mereka melihat nasib mereka yang sengsara, ya, azab Allah SWT, salah satu tafsirnya mereka mengatakan, ya ilaisani kuntu turaba. Wahai, sekiranya aku jadi
debu saja seperti nasibnya orang-orang, seperti nasibnya hewan-hewan itu. Nah, tidak diberi balasan. Nah, adapun manusia dan jin as-saqalan al-mukallafun ada balasannya. Naam. Wa idzal jibalu nusifat, ingat tadi. Kemudian wa idzar rusulu uqqitat. Dan apabila ar-rusul, para nabi dan rasul yang diutus di muka bumi, uqqitat. Uqqitat ini ada dua tafsir, ada yang menafsirkan jumi'at, dikumpulkan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan dari Ibnu Abbas, jumi'at, dikumpulkan. Kapan mereka dikumpulkan para rasul itu? Nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama dengan umatnya. Ya. Ya, karena setiap umat akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan pemimpinnya masing-masing, nabinya masing-masing. Nah, ada juga yang menafsirkan uqqitat ujjilat, tafsir Mujahid. Mereka menyebutkan dari Mujahid, uqqitat ya ujjilat. Ditunda, diakhirkan. Nah, apabila Rasul itu diakhirkan. Nah, Ibn Jarir At-Tabari, imam ahli tafsir, Ibn Jarir At-Tabari dalam Jami' al-Bayan di Ta'wil Quran, seakan menggabung dua tafsir ini. Semakin jelas maknanya. Seakan tidak berbeda dua tafsir ini. Dengan cara beliau menafsirkan, beliau mengatakan, wa idzar rusulu uqqitat, kata beliau, wa idzar rusulu uqqitat yaqulu ta'ala dzikruhu, berkata Allah yang Maha Tinggi pujiannya, wa idzar rusulu ujjilat lil ijtima'i liwaqtiha yaumal qiyamah. Ya kan? Berarti cara beliau menafsirkan menggabung dua tafsir tadi. Uqqitat yang diartikan dinukil dari Ibnu Abbas mengatakan jumi'at, dikumpulkan, Rasul ketika apabila Rasul itu dikumpulkan, Mujahid mengatakan uqqitat ujjilat, ditunda. Nah, kata Ibnu Jarir, wa idzar rusul, dan apabila Rasul-Rasul itu ujjilat, diakhirkan, ditunda, ya, lil ijtima'i, untuk berkumpul liwaqtiha, di waktu yang telah ditetapkan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan wa binahwi alladhi qulna fi dzalika qaul ahli ta'wil, semisal dengan tafsir kami, ahli tafsir menafsirkan ayat ini, kemudian zikru man qala dzalik, penyebutan ahli tafsir yang menafsirkan demikian, beliau menyebutkan yang pertama dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan jumi'at, yang dinukil tadi oleh Ibnu Katsir, jumi'at, dikumpulkan. Kemudian yang kedua beliau menyebutkan tafsir Mujahid, meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mujahid. Mujahid mengatakan uqqitat ujjilat, ditunda, diakhirkan. Jadi berarti Ibnu Jarir menggabungkan dua tafsir ini. Jumi'at dan ujjilat dianggap itu tidak berbeda, tetapi digabung. Maksudnya adalah wa idzar rusulu uqqitat, ai seperti yang sudah dengar tadi, ketika para nabi dan rasul diakhirkan, ditunda, ya, perkara mereka hingga dikumpulkan nanti pada waktunya di hari kiamat.
Nah, kemudian li ayyi yaumin ujjilat. Nah, ini menjelaskan tafsir tadi. Li ayyi yaumin ujjilat. Untuk hari apakah? Li ayyi yaumin. Untuk hari apakah ujjilat para nabi dan rasul itu ditunda, diakhirkan perkaranya? Untuk hari apa? Jawabannya liyaumil fasl. Untuk hari pengadilan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung kan? Rentetan ayat ini. Barakallahu fiikum. Kita cukup sampai di sini karena waktu. Jazakumullahu khairan. Tafadhal subhanallahi wa bihamdihi.